Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Sari, mahasiswi semester 7 Program Studi Sistem Informasi yang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Yang dosen pengampunya yaitu Bapak Muanif Ridwan, SPDI MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi karya ilmiah saya yang berjudul tentang Hukum Islam dan Kontribusi Umat Islam Indonesia. Jika definisi hukum dihubungkan dengan Islam, maka definisi hukum Islam secara sempit adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Dengan demikian, hukum Islam dapat berwujud fikih atau syariah. Terdapat beberapa ciri-ciri hukum Islam, yaitu yang pertama, merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman, akidah, kesusilaan, atau akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci, yakni syariat dan fikih. Syariat terdiri dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat. Yang keempat, terdiri dari dua bidang, yakni ibadah dan muamalah. Dalam arti luas, ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syariat dari masa ke masa. Sumber hukum Islam ini sendiri, yang pertama yaitu dari Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran merupakan sumber filsafat hukum Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam. Karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Hadis atau As-Sunnah. As-Sunnah atau sering disebut juga Al-Hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jahd dan al-jud, yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Fungsi dan tujuan hukum Islam dalam masyarakat. Suatu negara, dimanapun dan kapanpun berada, dipastikan memerlukan aturan-aturan hukum yang mengatur, membatasi, melindungi hak asasi warganya, serta untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap warga itu sendiri. Bahkan, kemajuan dan kemunduran suatu negara bisa dilihat dari sejauh mana hukum yang berlaku di negara tersebut ditegakkan dan ditaati oleh warganya. Di antara hukum yang berkembang di dunia adalah hukum yang berdasarkan norma agama. Sebenarnya, sejak dulu, norma agama selalu mempengaruhi hukum Islam suatu negara. Kontribusi umat Islam dalam perumusan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Bila dilihat dari realitas politik dan perundang-undangan di Indonesia, nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan, seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh hukum Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan lain sebagainya. Selain itu, secara sosiologis, kedudukan hukum Islam itu sendiri di Indonesia melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan.
apalagi jika norma hukum itu dibandingkan dengan aspek hukum dari norma agama itu. Akan semakin jelas keeratan hubungan antara keduanya. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Kesimpulannya yaitu materi hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis adalah bersifat umum dan universal. Hukum yang demikian dapat diserap untuk memperkaya dan menyempurnakan hukum nasional. Akan tetapi, untuk mempermudah penyerapan tersebut diperlukan rumusan-rumusan yang jelas dan rasional, sehingga dapat diterapkan secara real. Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan hukum Islam terhadap hukum nasional diperlukan pemikiran kembali ajaran hukum Al-Quran dan hadis. Kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan, ketertiban, keadilan, dan lain-lain akan diraih oleh mereka yang mau menerapkan dan mematuhi hukum Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, manusia tetap dituntut untuk berpikir dan berjihad agar hukum Islam senantiasa menzaman dan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang sangat cerah dalam pembangunan hukum nasional. Karena hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, yang mayoritas penduduknya yaitu beragama Islam. Selain itu, secara historis, hukum Islam telah dikenal jauh sebelum penjajah masuk ke Indonesia. Peluang bagi masa depan hukum Islam di Indonesia juga terbuka, karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional. Dan hal ini memperlihatkan bagaimana pemerintah yang memberikan respon dan peluang yang baik bagi hukum Islam. Dengan melihat realitas kedekatan, kompleksitas materi hukum Islam pada masa datang, peluang hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional akan lebih luas lagi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai isi dari karya ilmiah saya yang berjudul Hukum Islam dan Kontribusi Umat Islam Indonesia. Apabila terdapat kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian isi dari karya ilmiah ini, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.